Di sudut bar yang temaram, lampu gantung berayun perlahan, menciptakan bayangan yang menari-nari di dinding. Aldi dan Supri duduk berhadapan di meja kayu yang penuh dengan goresan bekas permainan sebelumnya. Kartu-kartu diletakkan di atas meja dengan suara yang menggema, seolah-olah setiap kartu yang jatuh membawa nasib mereka selangkah lebih dekat ke takdir yang tak terelakkan. Kita harus menang, Supri. Tiket itu satu-satunya cara kita bisa naik kapal impian kita, kata Aldi dengan suara rendah, namun penuh penekanan. Matanya menyorot tajam, mencerminkan tekad yang membara di dalam hatinya. Supri mengangguk perlahan, tangannya yang sedikit gemetar meraih kartu terakhir. Matanya menyipit, menatap kartu di tangannya dengan konsentrasi yang nyaris putus asa. Aku tahu, Aldi, kita sudah terlalu jauh untuk mundur sekarang, jawabnya dengan suara yang nyaris berbisik. Jantungnya berdebar kencang, setiap detiknya terasa seperti jam yang berdetak di dalam kepala. Pertaruhan itu semakin memanas, atmosfer di sekitar mereka terasa semakin tegang. Para penjudi lain di bar itu seolah menghilang, menyisakan hanya mereka berdua dalam permainan yang menentukan. Akhirnya setelah apa yang terasa seperti berjam-jam, kartu terakhir diletakkan. Kemenangan itu milik mereka. Supri menghela napas panjang, sementara Aldi menyunggingkan senyum kemenangan yang lebar. Dengan tiket di tangan, mereka berdua meninggalkan bar. Langkah mereka ringan, namun hati mereka diliputi oleh ketidakpastian. Mereka tidak tahu bahwa kemenangan itu adalah awal dari petualangan paling mengerikan dalam hidup mereka. Di luar, malam semakin larut dan angin yang bertiup seolah berbisik tentang nasib buruk yang akan segera menimpa. Malam itu, angin laut yang dingin berembus, kencang, menggoyangkan tali-tali kapal dengan suara yang menggema di seluruh dek. Aldi dan Supri akhirnya berdiri di atas kapal impian mereka, Samudra Kelam. Nama itu sendiri yang dalam bahasa Indonesia berarti laut gelap, seharusnya sudah menjadi pertanda awal dari apa yang akan mereka hadapi. Di dek kapal yang remang-remang, mereka bertemu dengan Teddy, Hadi, Aziz, dan Gito. Keempat orang itu berdiri di dekat pagar. Pandangan mereka terarah ke laut lepas yang gelap. Pertemuan itu awalnya terasa canggung, seolah-olah ada dinding tak terlihat yang memisahkan mereka. Namun Teddy, dengan senyum ramahnya yang terlihat terlalu sempurna, memecah keheningan. "Kalian dari mana?" tanya Teddy. Suaranya terdengar ringan, namun ada sesuatu dalam nada bicaranya yang membuat Aldi merasa sedikit tidak nyaman. "Kami dari Jakarta." "Kalian?" jawab Aldi, mencoba mengabaikan perasaan aneh yang tiba-tiba muncul di hatinya. "Kami dari Surabaya." "Senang bertemu kalian," kata Hadi sambil mengulurkan tangan dengan ramah. Senyumnya lebar, tapi matanya yang tajam seperti mengukur setiap gerak-gerik Aldi dan Supri. Mereka pun mulai berbincang, berbagi cerita tentang perjalanan masing-masing. Tawa dan canda pun mengalir. Namun di antara itu semua, Aldi merasa ada sesuatu yang disembunyikan di balik senyum dan tawa mereka. Supri di sisi lain tampaknya lebih santai, menikmati suasana persahabatan yang baru terjalin. Langit malam yang berbintang menjadi saksi bisu dari pertemuan itu. Namun, di kejauhan terdengar suara ombak yang menghantam kapal dengan keras, seolah-olah laut itu sendiri memperingatkan mereka akan bahaya yang akan datang. Teddy, dengan santai, menunjuk ke arah laut dan berkata, "Laut ini penuh dengan misteri. Kita harus selalu siap untuk apapun yang mungkin terjadi." Kata-katanya, meskipun terdengar seperti obrolan biasa, meninggalkan kesan mendalam di hati Aldi. Ia merasa bahwa perjalanan ini tidak akan semudah yang mereka bayangkan. Namun ia tetap tersenyum, mencoba menyembunyikan kegelisahan yang mulai merayap di
hatinya. Keesokan harinya, ketika matahari baru saja terbit dan menyapu sisa-sisa kegelapan malam, Aldi memutuskan untuk berkeliling di koridor kapal yang panjang dan berliku. Suasana di dalam kapal masih terasa sepi, hanya suara langkah kakinya yang menggema di antara dinding-dinding logam yang dingin. Di tengah keheningan itu, matanya tiba-tiba tertuju pada seorang wanita yang berdiri di dekat jendela besar di ujung koridor. Wanita itu adalah Nike. Rambut panjangnya tergerai lembut di bahu dan cahaya pagi yang lembut menyinari wajahnya, membuatnya terlihat seperti sosok yang muncul dari mimpi. Dia berdiri dengan tenang, menatap keluar jendela, seolah-olah sedang mencari sesuatu di tengah luasnya lautan yang membentang tanpa batas. Aldi merasa terdiam, terpaku oleh kecantikan dan aura misterius yang terpancar dari wanita itu. Jantungnya berdebar kencang, setiap detaknya terdengar jelas di telinganya sendiri. Dia ingin mendekat, ingin berbicara, tapi ada sesuatu yang menahannya. Rasa takut yang tak jelas, atau mungkin hanya rasa gugup yang tiba-tiba melanda. Namun, seolah-olah merasakan kehadiran, Aldi Nike perlahan menoleh ke arahnya. Mata mereka bertemu dan dalam sekejap, Aldi merasa dunia di sekitarnya seolah berhenti. Nike tersenyum kecil, senyum yang misterius dan mengundang sekaligus menyimpan rahasia yang tak terucapkan. Aldi merasa jantungnya berdegup semakin kencang, seolah-olah ingin melompat keluar dari dadanya. Dengan sedikit ragu, Aldi mengangkat tangannya untuk menyapa, tapi kata-kata yang ingin diucapkannya terjebak di tenggorokan. Niki seolah mengerti kebingungannya, mengangguk kecil sebagai balasan sebelum kembali menatap keluar jendela. Aldi merasa ada yang aneh dalam pertemuan singkat itu, sesuatu yang tak bisa dijelaskan, tapi meninggalkan kesan mendalam di hatinya. Dia memutuskan untuk tidak mengganggu Nike lebih lanjut dan melanjutkan langkahnya. Tapi bayangan wanita itu terus menghantuinya. Di dalam hati, Aldi merasa bahwa pertemuan ini bukanlah kebetulan semata. Ada sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang mungkin akan terungkap seiring berjalannya waktu. Seminggu telah berlalu sejak mereka pertama kali berlayar di atas kapal Samudra Kelam. Malam itu, udara terasa menggigit kulit, lebih dingin dari biasanya. Langit malam yang gelap gulita seolah menelan kapal itu bulat-bulat, menyisakan hanya cahaya redup dari lampu-lampu kapal yang berkelap-kelip di tengah kegelapan. Aldi dan Nike duduk berdua di kabin belakang, dikelilingi oleh keheningan yang mencekam. Hanya suara ombak yang memecah kesunyian, menghantam sisi kapal dengan ritme yang monoton namun menakutkan. Mereka berdua terdiam menikmati momen singkat kedamaian yang terasa rapuh. Tiba-tiba, suara sirin memecah keheningan dengan nada yang memekakan telinga. Bunyinya yang tinggi dan terus-menerus membuat setiap helaan napas terasa semakin berat. Nike terkejut, matanya melebar dengan ekspresi cemas yang tak bisa disembunyikan. "Apa itu?" tanyanya dengan suara yang bergetar. Aldi terdiam sejenak, mencoba menenangkan diri di tengah kepanikan yang mulai merayap di hatinya. Dia menatap Niki, berusaha memberikan ketenangan yang tak dimilikinya. "Itu suara peringatan jika kapal akan menabrak batu karang," jawabnya. Suaranya terdengar lebih tenang dari yang sebenarnya dia rasakan. Namun di dalam hati, Aldi tahu bahwa itu hanyalah dusta yang diucapkan untuk menenangkan Niki. Tak ada batu karang di sekitar mereka, hanya lautan luas yang tak berujung. Suara sirine itu terus berbunyi, menciptakan atmosfer yang semakin mencekam. Setiap desingan sirin seolah mengiris udara, membuat ketegangan di kabin itu semakin tak tertahankan. Di luar, angin mulai bertiup lebih kencang, menggoyangkan kapal dengan keras. Suara ombak yang semula monoton kini terdengar seperti raungan yang marah, seolah-olah laut itu sendiri memperingatkan mereka akan bahaya yang akan datang. Aldi merasa tenggorokannya tercekat, setiap helaan napas terasa semakin sulit. Nike, dengan mata yang masih diliputi kecemasan, meraih tangan Aldi,
Sentuhannya yang dingin namun lembut membawa sedikit ketenangan di tengah kekacauan itu. "Kita harus mencari tahu apa yang terjadi," katanya dengan suara yang nyaris berbisik. Aldi mengangguk, meskipun di dalam hati dia merasa bahwa mencari tahu mungkin bukanlah pilihan terbaik. Namun mereka berdua bangkit dari duduk, langkah mereka berat namun pasti menuju dek kapal. Di luar, angin bertiup dengan kencang, menerpa wajah mereka dengan keras. Suara sirin itu masih terus berbunyi menggema di seluruh kapal. Ketika mereka tiba di dek, pemandangan yang mereka lihat membuat darah mereka membeku. Di kejauhan, di tengah kegelapan malam, terlihat bayangan kapal lain yang bergerak cepat menuju mereka. Namun, ada sesuatu yang aneh dengan kapal itu. Lampu-lampunya menyala redup dan dari balik kabut terlihat sosok-sosok yang bergerak di dek kapal. Sosok-sosok itu, meskipun samar, terlihat seperti orang-orang yang terjebak dalam waktu, bergerak dengan lambat dan tak wajar. Aldi merasa tenggorokannya tercekat, sementara Nike menutup mulutnya dengan tangan, berusaha menahan jeritan yang hampir keluar. Di tengah kekacauan itu, suara langkah kaki berat terdengar di belakang mereka. Mereka berdua menoleh dan di sana berdiri seorang pria dengan wajah yang pucat dan mata yang kosong. Pria itu, yang tak lain adalah Bapak Nahkoda, menatap mereka dengan pandangan yang tak terbaca. Keesokan harinya ketika matahari berjuang menembus awan kelabu yang menggantung di langit, Aldi dan teman-temannya berkumpul di ruangan tengah kapal. Ruangan itu, meskipun dirancang untuk kenyamanan, terasa suram dan dingin. Meja panjang di tengah ruangan dipenuhi dengan hidangan yang tampak lezat, namun tak ada yang benar-benar berselera untuk makan. Ketegangan yang mencekam dari malam sebelumnya masih membayangi mereka. Aldi duduk di antara Teddy dan Hadi, mencoba fokus pada percakapan yang mengalir di sekitarnya. Namun, pikirannya terus melayang kembali ke kejadian semalam, pada suara sirin yang menggema dan bayangan kapal hantu yang muncul dari kegelapan. Dia merasa ada sesuatu yang salah, sesuatu yang jauh lebih besar dari yang bisa mereka bayangkan. Tiba-tiba, perhatiannya teralihkan ketika Nike melintas di dekat meja mereka. Wanita itu berjalan dengan langkah yang ringan dan anggun, seolah-olah tak terpengaruh oleh suasana mencekam yang menyelimuti kapal. Dia melemparkan senyum kecil ke arah Aldi, senyum yang seharusnya terlihat manis, namun entah mengapa membuat bulu kuduk Aldi berdiri. "Ada apa dengan Nike?" tanya Teddy. Suaranya rendah namun penuh dengan kecemasan yang tak bisa disembunyikan. Matanya mengikuti Nike yang berjalan menjauh, ekspresinya menunjukkan bahwa dia juga merasakan kejanggalan yang sama. "Aku tidak tahu, tapi aku merasa ada yang tidak beres," jawab Aldi dengan nada cemas. Dia mencoba mengingat kembali pertemuan terakhirnya dengan Nike, mencari-cari petunjuk tentang apa yang mungkin terjadi. Namun, semakin dia berpikir, semakin dia merasa bahwa ada sesuatu yang disembunyikan di balik senyum dan sikap tenang Nike. Hadi, yang duduk di seberang Aldi, mencondongkan tubuh ke depan dan berkata, "Aku merasa dia berbeda sejak kita naik kapal ini. Seperti ada sesuatu yang berubah dalam dirinya." Suaranya mengandung ketegangan yang tak bisa disembunyikan. Aziz yang biasanya tenang menambahkan, "Aku setuju. Ada sesuatu yang aneh dengan kapal ini dan dengan Nike. Aku merasa kita harus berhati-hati." Gito, yang selama ini lebih banyak diam, tiba-tiba berbicara, "Aku mendengar suara-suara aneh di malam hari. Seperti bisikan yang datang dari dinding-dinding kapal, dan aku merasa ada yang mengintai kita." Kata-kata Gito membuat suasana semakin mencekam. Aldi merasa tenggorokannya tercekat. Setiap kata yang diucapkan teman-temannya seolah mengukuhkan ketakutannya yang paling dalam. Dia merasa bahwa mereka semua terjebak dalam permainan yang tak mereka mengerti, dan Niki, entah bagaimana, terlibat di dalamnya. Teddy mencoba memecah ketegangan, berkata, "Kita harus tetap bersama. Jangan ada yang pergi sendirian."
Kita harus mencari tahu apa yang terjadi di kapal ini. Aldi mengangguk. Meskipun di dalam hati dia merasa bahwa mencari tahu mungkin akan membawa mereka pada bahaya yang lebih besar. Namun, mereka semua setuju untuk saling menjaga dan mencari tahu kebenaran di balik misteri yang menyelimuti kapal Samudra Kelam. Ketika mereka selesai makan, Aldi melirik ke arah pintu tempat Nike menghilang. Dia merasa ada yang mengawasinya, dan untuk pertama kalinya dia bertanya-tanya apakah Nike benar-benar teman atau justru bagian dari ancaman yang lebih besar. Malam itu langit gelap gulita, tanpa bulan atau bintang yang biasanya menghiasi angkasa. Angin bertiup kencang, membawa serta udara yang menusuk tulang. Kapal Samudra Kelam bergoyang perlahan mengikuti irama ombak yang tak kenal ampun. Di dek kapal, Aldi dan Nike duduk berdua, dikelilingi oleh keheningan yang hanya dipecahkan oleh suara ombak yang menghantam sisi kapal. Aldi merapatkan jaket tebalnya, mencoba melawan dingin yang semakin menggigit. Namun, meski sudah memakai lapisan pakaian yang berlapis-lapis, dia tetap merasa kedinginan yang tak tertahankan. Di sebelahnya Niki duduk dengan tenang, hanya mengenakan gaun tipis yang tampak tak mampu melindunginya dari hawa dingin. Anehnya, dia tampak sama sekali tidak terpengaruh oleh suhu yang ekstrim itu. "Kenapa kau tidak kedinginan?" tanya Aldi, suaranya bergetar sedikit karena dingin yang menusuk. Dia menatap Nike dengan penuh rasa heran, mencoba mencari jawaban di balik ekspresi tenangnya. Nike tersenyum, senyum yang lembut, namun menyimpan misteri yang tak terungkap. "Aku tidak merasakan hawa dingin sama sekali," jawabnya dengan suara yang tenang dan datar. Matanya menatap lurus ke arah laut, seolah-olah dia sedang melihat sesuatu yang tak terlihat oleh Aldi. Aldi merasa heran, bahkan sedikit cemas. Bagaimana mungkin seseorang tidak merasakan dingin di tengah malam yang menggigit seperti ini? Dia mencoba mengingat kembali semua percakapan dan interaksi mereka sebelumnya, mencari cara petunjuk tentang apa yang mungkin terjadi. Namun, semakin dia berpikir, semakin dia merasa bahwa ada sesuatu yang salah, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika biasa. "Apa kau tidak merasa dingin sama sekali?" tanya Aldi lagi, berharap ada penjelasan sederhana yang akan menghilangkan rasa cemasnya. Niki menggeleng perlahan, masih dengan senyum yang sama. "Tidak, aku tidak merasa dingin. Aku sudah tidak merasakan apa-apa sejak aku naik kapal ini." Suaranya terdengar jauh, seolah-olah dia berbicara dari tempat yang sangat jauh. Aldi merasa tenggorokannya tercekat. Kata-kata Niki, meskipun sederhana, mengandung makna yang mendalam dan mengerikan. Dia merasa ada yang disembunyikan di balik senyum dan sikap tenang. Nike sesuatu yang mungkin jauh lebih mengerikan dari yang bisa dia bayangkan. Dia menoleh ke arah laut, mencoba mencari ketenangan di tengah kegelapan yang tak berujung. Namun, di kejauhan, terlihat bayangan kapal lain yang bergerak cepat menuju mereka. Kapal itu, dengan lampu-lampu yang menyala redup, tampak seperti kapal yang muncul dari dalam mimpi buruk. Aldi merasa jantungnya berdegup kencang. Setiap detaknya terdengar jelas di telinganya sendiri. Dia menoleh kembali ke arah Nike, berharap ada penjelasan yang akan menghilangkan rasa takutnya. Namun, Nike hanya tersenyum, senyum yang sama, yang kini terlihat lebih menakutkan dari sebelumnya. Di tengah keheningan yang mencekam, Aldi merasa bahwa mereka berdua berada di ambang sesuatu yang tak terbayangkan, sesuatu yang mungkin akan mengubah segalanya. Sementara itu, di ruang kemudi yang remang-remang, Bapak Nakhoda berdiri tegak, kedua tangannya memegang roda kemudi dengan erat. Lampu-lampu instrumen di hadapannya berkedip-kedip, memberikan sedikit cahaya yang menerangi wajahnya yang terlihat tenang namun menyimpan ketegangan yang tak terbaca. Kapal Samudra Kelam melaju dengan kecepatan 50 knot per jam, melintasi lautan yang gelap dan tak berujung. Wajah Bapak Nakhoda tampak tenang, seolah-olah dia telah melalui situasi seperti ini ribuan kali sebelumnya. Namun,
Sesekali dia menoleh ke belakang ke arah koridor yang menuju ke ruang penumpang. Tatapannya itu, meskipun hanya sekilas, mengandung sesuatu yang aneh, sesuatu yang membuat para awak kapal yang berada di sekitarnya merasa tidak nyaman. "Ada apa, Pak?" tanya salah satu awak kapal, mencoba memecah keheningan yang semakin mencekam. Bapak nahkoda tidak langsung menjawab. Matanya masih menatap ke arah koridor, seolah-olah dia sedang mencari sesuatu atau seseorang. "Aku merasa ada yang tidak beres," katanya akhirnya, suaranya rendah dan berat. "Ada sesuatu yang mengikuti kita, sesuatu yang tidak ingin kita lihat." Para awak kapal saling bertukar pandang. Kecemasan mulai merayap di hati mereka. Mereka tahu bahwa Bapak Nahkoda bukanlah orang yang mudah panik, dan kata-katanya itu hanya menambah ketegangan yang sudah ada. "Apa yang harus kita lakukan, Pak?" tanya awak kapal lainnya, suaranya bergetar sedikit. "Periksa setiap sudut kapal," perintah Bapak Nahkoda dengan tegas. "Pastikan tidak ada yang tersembunyi di antara kita, dan tetap waspada. Kita tidak tahu apa yang mungkin terjadi." Para awak kapal segera bergerak, memeriksa setiap sudut kapal dengan hati-hati. Namun di dalam hati mereka merasa bahwa apa yang mereka cari mungkin tidak berwujud fisik. Ada sesuatu yang lain, sesuatu yang lebih gelap dan lebih mengerikan, yang sedang mengintai mereka dari balik bayangan. Setelah 10 hari terombang-ambing di tengah lautan yang tak kenal ampun, kapal Samudra Kelam akhirnya mendekati daratan. Matahari bersinar cerah, seolah-olah menyambut kedatangan mereka dengan hangat. Namun di dalam hati Aldi dan teman-temannya, kegelisahan masih membayangi. Mereka merasa lega karena telah selamat sampai tujuan, tapi ada sesuatu yang mengganjal di hati mereka, sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Ketika kapal merapat di dermaga, para penumpang mulai turun satu persatu. Namun Aldi dan teman-temannya tetap berdiri di dek, menunggu seseorang yang tak kunjung muncul. "Di mana Nike?" tanya Supri dengan nada cemas. Matanya menatap ke arah pintu kapal yang masih tertutup. "Aku tidak tahu, tapi aku merasa ada yang tidak beres," jawab Aldi. Suaranya rendah dan berat. Matanya terus menatap pintu kapal, seolah-olah mengharapkan Nike untuk muncul dari sana. Namun, pintu itu tetap tertutup dan suasana di sekitarnya terasa semakin sunyi. Teddy yang berdiri di samping Aldi berkata, "Kita harus mencari tahu apa yang terjadi. Mungkin dia masih di dalam kapal." Aldi mengangguk, meskipun di dalam hati dia merasa bahwa mencari Nike mungkin bukan ide yang baik. Namun, mereka semua memutuskan untuk kembali ke dalam kapal, mencari tanda-tanda keberadaan Nike. Mereka berjalan melalui koridor-koridor yang lengang, memanggil-manggil nama Nike dengan suara yang menggema di antara dinding-dinding logam. Namun tak ada jawaban. Nike tak ditemukan dimanapun. Mereka memeriksa setiap sudut kapal, dari ruang kemudi hingga gudang bawah tanah, tapi hasilnya nihil. Nike seolah-olah menghilang tanpa jejak. 7 jam telah berlalu sejak mereka pertama kali menjejakkan kaki kembali ke dalam kapal, mencari Nike dengan putus asa. Namun, upaya mereka sia-sia. Nike tak ditemukan dimanapun. Setiap sudut kapal telah mereka periksa, dari dek paling, atas hingga ruang mesin yang sempit dan lembab. Nike seolah-olah telah lenyap di telan kegelapan, meninggalkan hanya kenangan dan tanda tanya yang menggantung di udara. Waktu terus berlalu dan matahari yang tadinya bersinar cerah kini mulai terbenam di balik horizon, meninggalkan langit yang berwarna lembayung dan merah saga. Malam perlahan merayap masuk, membawa serta udara yang semakin dingin dan suasana yang semakin mencekam. Jam sudah menunjukkan pukul 11 malam ketika Aldi dan teman-temannya dengan tubuh yang lelah dan hati yang remuk memutuskan untuk meninggalkan kapal. "Kita harus mencari tahu apa yang terjadi," kata Teddy dengan nada serius. Suaranya memecah keheningan yang menyelimuti mereka. Matanya menatap lurus ke arah dermaga yang sepi, seolah-olah mencari jawaban di tengah kegelapan.
Aldi mengangguk, meskipun di dalam hati dia merasa bahwa mencari tahu mungkin akan membawa mereka pada lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Namun mereka semua setuju bahwa duduk diam bukanlah pilihan. Mereka harus melakukan sesuatu, apapun itu, untuk menemukan Neiki atau setidaknya memahami apa yang terjadi. Dengan langkah berat mereka berjalan menuju warung kopi terdekat, berharap bisa mendapatkan informasi atau setidaknya sedikit kenyamanan dari secangkir kopi panas. Warung itu, meskipun kecil dan sederhana, tampak seperti oase di tengah kegelapan yang mencekam. Lampu-lampu hangat menerangi jalan masuk dan aroma kopi yang harum menyambut mereka ketika mereka masuk. Di dalam, hanya ada beberapa orang yang duduk di meja-meja, berbicara dengan suara rendah. Aldi dan teman-temannya memesan kopi dan duduk di sudut ruangan, mencoba menenangkan pikiran mereka yang kacau. Namun ketegangan masih membayangi mereka, dan setiap suara yang terdengar membuat mereka terkejut. Teddy yang duduk di sebelah Aldi mencondongkan tubuh ke depan dan berkata, "Kita harus bertanya kepada orang-orang di sini. Mungkin mereka tahu sesuatu." Aldi mengangguk meskipun dia merasa skeptis. Bagaimana mungkin orang-orang di warung kopi ini tahu apa yang terjadi di kapal mereka? Namun mereka tidak punya pilihan lain. Mereka harus mencoba segala kemungkinan. Ketika kopi mereka tiba, Aldi menghampiri penjaga warung, seorang pria paruh baya dengan wajah yang ramah, namun penuh dengan kerutan yang menunjukkan pengalaman hidup yang panjang. "Maaf Pak, kami ingin bertanya, apakah Bapak tahu sesuatu tentang kapal kami Samudra Kelam?" tanya Aldi dengan suara yang berusaha terdengar tenang. Penjaga itu menatap Aldi sejenak, lalu menjawab dengan suara yang perlahan, "Kalian naik kapal Samudra Kelam." Kapal itu sudah lama tidak terdengar kabarnya. Ada yang bilang kapal itu mengalami kecelakaan di Laut Sunda. Aldi merasa tenggorokannya tercekat. Kata-kata penjaga itu seolah-olah mengkonfirmasi ketakutannya yang paling dalam. "Apa yang terjadi?" tanyanya, suaranya bergetar sedikit. Ada yang bilang kapal itu terbakar dan tenggelam. Semua penumpang hilang tanpa jejak, jawab penjaga itu, suaranya rendah dan berat. Aldi merasa dunia di sekitarnya berputar. Dia menoleh ke arah teman-temannya yang juga tampak terkejut dan kebingungan. Mereka semua terdiam, mencoba mencerna informasi yang baru saja mereka terima. Namun di tengah kebingungan itu, Aldi merasa ada yang tidak beres. Bagaimana mungkin mereka semua ada di sini jika kapal itu sudah tenggelam? Apakah mereka juga sudah mati? Ataukah ada yang lebih mengerikan yang sedang terjadi? 1 jam telah berlalu sejak mereka duduk di warung kopi yang remang-remang itu, mencoba menenangkan pikiran yang kacau. Namun, ketenangan itu segera buyar ketika penjaga warung dengan suara yang perlahan dan berat mengajukan pertanyaan yang mengubah segalanya. "Kalian naik kapal apa? Dari arah mana?" Aldi dengan tenggorokan yang tercekat menjawab, "Kami dari kapal Samudra Kelam. Kami baru saja sampai." Penjaga itu terdiam sejenak, matanya menatap Aldi dengan ekspresi yang sulit dibaca. Kemudian dengan suara yang lebih rendah dia berkata, "Kapal yang kalian naiki sudah lama mengalami kecelakaan maut. Kapal itu terbakar dan tenggelam di tengah Laut Sunda beserta semua penumpang." Kata-kata itu menggema di telinga Aldi seperti suara dentuman yang memekakkan. Dia merasa dunia di sekitarnya tiba-tiba berhenti. Setiap suara di warung itu memudar menjadi bisikan yang jauh. Teman-temannya yang duduk di sekitarnya juga terdiam. Wajah mereka pucat pasi, mencerminkan kekagetan dan ketidakpercayaan yang sama. Aldi mencoba berbicara, tapi kata-kata itu terjebak di tenggorokannya. Bagaimana mungkin? Mereka semua ada di sini, hidup dan bernapas. Namun di dalam hati dia tahu bahwa ada kebenaran yang mengerikan di balik kata-kata penjaga itu. Sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan logika biasa. Mereka semua terdiam, mencoba mencerna informasi
yang baru saja mereka terima. Nike, Teddy, Hadi, Aziz, Gito, dan semua yang mereka temui di kapal kini muncul di benak mereka sebagai sosok-sosok yang penuh dengan misteri dan rahasia. Apakah mereka semua sudah mati? Apakah mereka juga sudah menjadi bagian dari tragedi itu? Aldi merasa dingin yang amat sangat merayap di tulang punggungnya, bukan karena udara malam yang menusuk, tapi karena kebenaran yang tak terbantahkan itu. Dia menoleh ke arah teman-temannya, melihat refleksi dari ketakutan dan kebingungan yang sama di mata mereka. "Apa artinya ini?" tanya Supri dengan suara yang bergetar, memecah keheningan yang mencekam. Aldi menggeleng perlahan, tak mampu menemukan kata-kata untuk menjawab. Di dalam hati, dia merasa bahwa mereka semua telah terjebak dalam permainan yang tak mereka mengerti, sebuah tragedi yang telah terjadi bertahun-tahun lalu. Namun entah bagaimana masih berlanjut hingga kini. "Apakah kita juga sudah mati?" tanya Hadi, suaranya nyaris berbisik. Pertanyaan itu menggantung di udara, tak terjawab. Aldi merasa tenggorokannya tercekat, setiap helaan napas terasa semakin sulit. Dia menoleh ke arah luar, ke arah kapal yang kini terlihat seperti bayangan di kejauhan. Kapal itu, yang seharusnya menjadi simbol kebebasan dan petualangan, kini berubah menjadi simbol dari nasib tragis yang tak terbayangkan. Dalam keheningan yang panjang, Aldi akhirnya berbicara, suaranya rendah dan berat. "Kita harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Mungkin ada yang bisa menjelaskan ini semua, namun di dalam hati, dia tahu bahwa kebenaran yang mereka cari mungkin jauh lebih mengerikan dari yang bisa mereka bayangkan. Mereka semua telah berlayar di atas kapal hantu, dan kini mereka harus menghadapi konsekuensi dari pilihan yang telah mereka buat." Di tengah malam yang sunyi, suara ombak kembali bergemuruh, seolah-olah mengiringi jeritan para arwah yang tak pernah menemukan kedamaian. Aldi dan teman-temannya kini tahu bahwa kemenangan mereka di bar malam itu adalah awal dari petualangan paling tragis dalam hidup mereka. Mereka tak pernah kembali ke daratan, dan kisah mereka menjadi legenda di antara para pelaut yang masih berlayar di Laut Sunda. Kapal Samudra Kelam terus berlayar tanpa henti, membawa serta para arwah yang terjebak dalam tragedi abadi. Dan bagi mereka yang berani berlayar di malam, hari bisikan-bisikan dari kapal hantu itu masih terdengar memperingatkan tentang bahaya dan nasib buruk yang mungkin menanti.